Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Rahim dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas 1A. Di sini saya akan membahas mengenai permasalahan pokok pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum itu, saya akan menampilkan sebuah video mengenai kondisi pendidikan yang ada di Indonesia yang saya ambil dari channel YouTube 1% Indonesian Life. Berikut videonya. Di tahun 2022, sekitar 273 juta manusia itu hidup di negara Indonesia. Dengan 52 juta siswa, 3 juta guru, dan 217 ribu sekolah. Indonesia udah jadi negara dengan sistem pendidikan terbesar keempat di dunia, di bawah India, China, dan Amerika. Tapi, apakah ukuran yang super besar ini berbanding lurus dengan kualitasnya? Ya, kamu sudah tahu jawabannya adalah tidak. Berdasarkan data dari PISA di 2021, siswa Indonesia itu berada di peringkat 70 dari 79 negara dalam matematika, 67 di sains, dan 66 di reading. Parah banget. Pertanyaannya adalah kenapa bisa separah itu? Apa sih yang salah dari pendidikan Indonesia? Gimana sih kita bisa memperbaiki kondisi ini? Dari video tersebut dapat kita ketahui bahwa mutu ataupun kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini masih sangat jauh dari negara-negara yang ada di dunia. Penyebabnya itu sendiri yang pertama karena rendahnya kualitas sarana fisik yang ada di Indonesia, yang kedua itu karena rendahnya kualitas guru, yang ketiga itu karena rendahnya kesejahteraan guru, yang keempat itu karena rendahnya prestasi siswa, yang kelima itu karena rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan yang terakhir itu adalah karena mahalnya biaya pendidikan yang ada di Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai rendahnya kualitas sarana fisik pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program pendidikan dalam proses pembelajaran yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan ini merupakan salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus-menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih. Sarana dan prasarana merupakan salah satu bagian input, sedangkan input sendiri merupakan salah satu subsistem. Sarana dan prasarana ini sangat perlu dilaksanakan untuk menunjang keterampilan siswa agar siap bersaing terhadap pesatnya teknologi. Sarana dan prasarana ini merupakan bagian penting yang perlu disiapkan secara cermat dan berkesinambungan, sehingga dapat menjamin selalu terjadi KBM yang lancar. Dalam penyelenggaraan pendidikan, sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk menghasilkan KBM yang efektif dan efisien. Kebutuhan akan sarana dan prasarana bagi sekolah yang berada di perkotaan itu sudah dikatakan baik. Namun berbeda hal dengan sekolah yang berada di daerah terpencil itu untuk kualitas sarana dan prasarananya itu masih jauh dari kata baik. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah karena pemerataan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerataan berasal dari kata rata yang berarti meliputi seluruh bagian, tersebar ke segala penjuru, dan sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. Dalam Propernas tahun 2000 sampai 2004 yang mengacu kepada GBHN 1999 sampai 2004 mengenai kebijakan pembangunan pendidikan, pada poin pertama menyebutkan mengupayakan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Dan pada salah satu tujuan pelaksanaan pendidikan Indonesia adalah pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan bagi setiap warga negara. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pemerataan pendidikan merupakan tujuan pokok yang akan diwujudkan. Jika tujuan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pelaksanaan pendidikan belum dapat dikatakan berhasil. Hal inilah yang menyebabkan masalah pemerataan pendidikan sebagai suatu masalah yang paling rumit untuk ditanggulangi.
Sampai saat ini, 88,8% sekolah di Indonesia mulai dari SD hingga SMA atau SMK belum melewati mutu standar pelayanan minimal. Pada pendidikan dasar hingga layanan pendidikan mulai dari guru, bangunan sekolah, fasilitas perpustakaan dan laboratorium, buku-buku pelajaran dan pengayaan, serta buku referensi masih minim. Pada jenjang sekolah dasar, baru 3,29% dari 146.904 yang masuk kategori sekolah standar nasional, 51,71% kategori standar minimal, dan 44,84% di bawah standar pendidikan minimal. Pada jenjang SMP, 28,41% dari 34.185, 44,45% berstandar minimal, dan 26% tidak memenuhi standar pelayanan minimal. Hal tersebut membuktikan bahwa pendidikan Indonesia tidak terpenuhi sarana dan prasarananya. Data Balitbang Depdiknas 2003 menyebutkan untuk satuan SD terdapat 146.052 lembaga yang menampung 25.918.898 siswa serta memiliki 865.258 ruang kelas. Dari seluruh ruang kelas tersebut, sebanyak 364.440 atau 42,12% berkondisi baik, 299.581 atau 34,62% mengalami kerusakan ringan, dan sebanyak 201.237 atau 23,26% mengalami kerusakan berat. Kalau kondisi MI diperhitungkan, angka kerusakannya lebih tinggi karena kondisi MI lebih buruk daripada SD pada umumnya. Keadaan ini juga terjadi di SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK meskipun dengan persentase yang tidak sama. Lalu bagaimanakah standar sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia yang seharusnya? Menurut pemerintah nomor 9 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional, pada bab 7 pasal 42 dengan tegas disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya, apa saja dampak yang ditimbulkan jika sarana dan prasarana fisik pendidikan di Indonesia ini tidak terpenuhi? Yang pertama itu adalah rendahnya mutu output pendidikan. Minimnya sarana ini dapat menyebabkan generasi muda yang hanya mengandalkan teori tanpa adanya realisasi yang nyata dalam belajar. Mereka hanya belajar dengan angan-angan. Kurang terpenuhinya fasilitas pendidikan seperti bangunan sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain menimbulkan anak didik susah memahami pelajaran, seperti contohnya dalam belajar biologi tentang sel tumbuhan ataupun sel hewan. Tentunya kita akan membutuhkan laboratorium serta peralatan lainnya seperti mikroskop. Jika laboratorium dan perlengkapan lainnya tidak tersedia, maka siswa akan kurang paham mengenai bentuk sel itu seperti apa, karena hanya melihatnya melalui buku ataupun internet. Dampak yang kedua itu adalah kenakalan remaja dan perilaku menyimpang. Sarana pendidikan yang dimaksud di sini bukan hanya laboratorium, peralatan edukasi, ataupun perpustakaan saja, tetapi juga sarana olahraga ataupun kesenian untuk mengapresiasikan diri mereka. Pembelajaran saat ini tentunya membutuhkan ruang gerak seperti grup band, sepak bola, basket, badminton, dan lain-lain. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, cenderung akan membuat perkumpulan yang menyalahi norma. Solusi yang harus dilakukan agar permasalahan sarana dan prasarana ini
bisa diperbaiki adalah terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu bagaimanakah solusi untuk permasalahan ini? Dalam usaha pemerataan pendidikan diperlukan pengawasan yang serius oleh pemerintah. Pengawasan tidak hanya dalam bidang anggaran pendidikan, tetapi juga dalam bidang mutu, sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan sangatlah bermanfaat dan berperan penting untuk menunjang kelancaran proses pendidikan, karena meskipun kegiatan belajar mengajar sudah baik namun tidak didukung dengan alat-alat atau sarana-sarana pendidikan, maka hasil yang dicapai tidak akan sesempurna yang diharapkan. Permasalahan pemerataan pendidikan juga dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan dengan setransparan mungkin, sehingga tidak ada oknum yang dapat memainkan program yang dijalankan ini. Selain itu, dengan kata lain, dalam melaksanakan fungsinya sebagai wahana untuk memajukan bangsa dan kebudayaan nasional, pendidikan nasional diharapkan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Berikut ini saya tampilkan potret sekolah dengan kondisi yang tidak layak di salah satu daerah di Indonesia. Beginilah kondisi gedung SMP Negeri 5 Amabi Oeveto di Desa Fatu Teta, Kecamatan Amabi Oeveto Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gedung sekolah yang dibangun swadaya berupa 3 ruangan kelas dan 1 ruang guru sejak tahun 2017. Hanya beratap daun lontar dan berdinding bebak gewang serta berlantai tanah. Gedung SMP 1 atap ini menampung 36 pelajar yang saban hari menuntut ilmu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan akibat kondisi gedung yang sudah mulai rusak. Saat hujan, para pelajar terpaksa harus berhenti belajar akibat atap sekolah bolong dan air masuk ke ruang kelas. Meski demikian, kondisi ini tak menyurutkan niat dan semangat para pelajar untuk terus menuntut ilmu. Para pelajar dan guru berharap pada tahun ini, pemerintah Kabupaten Kupang dapat membangun gedung sekolah baru yang permanen, sehingga mereka bisa beraktivitas sebagaimana sekolah lainnya di Indonesia. Sekian materi dari saya mengenai permasalahan pokok pendidikan di Indonesia, yaitu mengenai rendahnya sarana fisik pendidikan di Indonesia. Jika terdapat salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.